apa-apa, lu di sini aja, gue di situ. Ini biarin. Mantap nih. Udah jadi kopinya, kita tuang seruputan pertama. Kopi dari Arutala. House blend Arabica dan Robusta Temanggung. Aduh, gua ada topik yang mau diobrolin nih Fit sama lo. Oke coy, apa tuh, bismillah. Ya lo, teman-teman buat yang belum tahu nih, Mas David nih kan dia penggiat usaha lah ya, bisa dibilang. Banyak banget brandnya kalau mau disebutin. Mulai dari awalnya tuh yang gue tahu seblak manji. Nah, itu produk ya seperti makanan seblak lah ya. Sebelum booming seblak prasmanan lu udah masuk kan? Iya, Gitu. Jati. Kemudian yang kedua Sejati, itu adalah ST Jumbo. Wah, sekarang udah banyak juga cabangnya di Jakarta. Kalau Sejati di Kediri. Nah, sekarang yang baru lagi itu selalu fresh yang gue senang dari dia tuh lagi bikin Feels Kopi. Es kopi kekinian lah ya. Ya, sesimpel kopi americano ataupun es kopi Gula susu aren. gula aren dia bisa bikin gitu. Bahkan ya lumayan lah partnernya, bisa masuk ke apa kampus-kampus ya kan, ke supplier pelaku usaha juga gitu. Nah yang pengen gua tanyain bro, Apa tuh? sebetulnya lu bisa bikin itu semua apa karena lu modalnya banyak atau Amin ya lu, Allah. atau lu pengalamannya banyak atau apa nih? Apa lu ada ide hajar aja tuh? Gimana tuh? Lu bisa ceritain dulu. Mulai apa, mau salah satu brand lu ceritain atau secara umum lah gitu. Kayaknya yang terakhir tuh. Hmm. Ada ide ajar, ada ide ajar. Kayaknya ya. Jadi kalau ada orang bilang anak-anak sekarang, wah gua nggak mulai kalau belum punya modal, itu menurut lu alasan aja berarti ya? Kalau setuju, setuju aja. Boleh-boleh aja, karena kan tahu sendiri kita teman-teman ada yang menengah ke atas, menengah ke bawah ya kan. Setuju aja. Tapi itu bukan faktor utama untuk nggak bisa mulai usaha. Sekarang anak-anak siapa yang nggak punya HP 2025? Iya. Nah, berarti mulai dari HP-nya aja mestinya udah bisa jadi usaha sih. udah bisa jadi usaha. Tinggal bikin akun sosial medianya, mikirin bikin kontennya, clear, promoin. Artinya usaha nggak terbatas di F&B, nggak terbatas di teknologi, nggak terbatas di edukasi gitu ya. Bebas. Artinya apa yang lo mungkin ya walaupun lo belum jago tapi lo minat, terjunlah mulai di situ kan. Karena semua juga berawal dari kecil. Manusia aja, nggak ada tiba-tiba gede. Kecil dulu cuy, bayi dulu. Habis bayi ngerangkak dulu. Habis ngerangkak belajar jalan dulu. Habis itu baru deh bisa jalan dewasa. Berarti itu ya salah satu pesan tersiratnya yang disampaikan oleh Bro David ini, bahwa ya ketika kita mau mulai sebuah journey perjalanan, apakah itu bisnis atau apa itu karir, ya balik lagi potensi yang kita punya apa, berangkat dari situ. Benar. Kemudian adapun sebetulnya HP itu kan bagian dari tools kan. Wah itu udah HP, wah itu artinya maksud gua gini, yang paling mahal itu kan nanamin mindset ya kan. Jadi kalau gua, pengalaman gua, orang bisa jalanin usaha bisnis itu kan ada 3 hal. Pertama mindset, kedua skill, ketiga tools gitu. Jadi ketika kita punya mindset sama skill, kemudian ditambah kita punya HP, selesai itu. Kelar, bisa mau bikin apa juga bisa kan? Gitu. Nah di sini yang pengen Bro David sampaikan adalah mindsetnya, bahwa jangan sampai masalah modal, masalah gengsi. Maksudnya gengsi itu gini, gue orang baru nih, ketika gue mau mulai ini, apa kabar sama yang udah mulai lebih dulu ya kan? Pasti kan gue ada gap yang jauh. Nah sebetulnya gak usah mikir gitu. Gak usah ke situ, kejauhan. Iya. Artinya gini, kalau misalkan konten kreator kan banyak juga yang bermunculan yang baru-baru juga ya kan. Banyak artinya di situ ada peluang juga yang bisa kita manfaatin gitu. Ketika orang lihat di situ aja ada peluang, dia bisa masuk, kenapa kita enggak kan gitu. Jadi mindset itu. Yang kedua, kita sambil belajar lah ya, skill. Nah maksud gua skill ini ya sebetulnya nggak ada pakemnya harus dari A, B, C sampai Z. Harus gini kagak. Enggak, artinya sesimpel apa yang biasa lu dapat ilmu dari siapa, mentor lu ataupun dari YouTube, itu kan bisa jadi tambahan skill juga kan. Bener. Terlebih mungkin nanti di Kok Bisa Cuan ID kita mau bangun community ya teman-teman. Di situ kita bakal sharing lah. Mungkin nggak dari A sampai Z, tapi ya mudah-mudahan insya Allah bisa jadi partner teman-teman yang buat mulai. Apakah itu mempertajam atau memperkuat mindset supaya ketika mulai itu nggak banyak goyang, ataupun mendampingi punya skill juga kan. Benar. Gitu. Adapun tools itu bervariasi lah, tergantung kemampuan orang masing-masing. Ada orang yang start bisnis dari misalkan buat street food pinggir jalan, karena dia punya tools gitu, punya sumber daya. Ada yang mungkin mulainya dari ruko, ada mungkin orang mulai masuk udah langsung ke mall gitu. Dari juga begitu juga dengan HP, ada mulai orang konten dari HP kentang, ada dan cuan juga kayaknya. Kentang nih. Ada yang mungkin proper gitu, pakai kamera mirrorless atau pakai iPhone. Boleh.
itu kalau ada budgetnya. iya, artinya itu baik lagi ke tools yang teman-teman miliki. Artinya tools ini nggak jadi halangan. oke, benar. Nah, pengen masuk ke yang lebih detail nih, salah satu yang lu jalanin. Kenapa dulu lu pilih seblak? Dari sekian pilihan street food, ada apa batagor, somai, apalagi jajanan-jajanan lain, makanan. Kenapa lu milih seblak gitu? Oke, jadi gue tuh selalu mikir gini sih. Itu kan brand-brand Jati, ST Jumbo sama Seblak itu kan 2-3 tahun yang lalu kan. 2022. 2022. Oke. Gue selalu mikir gini ketika gue pengen mulai usaha. Apa yang belum ada di lokasi itu? Oke. Artinya Itu lu yang pertama. melakukan riset atau survei kecil-kecilan lah ya? Gue R&D dulu. Riset apa nih yang belum ada? Yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau udah ada nih yang usaha sama kayak gue, gimana nih biar gue beda sama dia? Nah, sesimpel kalau dia misalkan boot tanpa banner, gua pakai boot ada bannernya. Sesimpel dia nggak ada varian A, kita jadiin varian B. Gitu. Oke, berarti sesimpel itu aja bedanya ya. Iya. Dan dulu bener-bener ST Jumbo tuh belum ada cuy. Di Bandung, Jabodetabek tuh belum ada bener-bener. Kita bisa klaim dulu tuh kita pioner ST Jumbo cuy. Kiblat kita cuma ST Poci doang. Iya. Ya kan? Nah baru tuh kemana-mana tuh brand mulai bermunculan tuh. Nah sekarang, tapi kok sekarang kopi gitu. Nah balik lagi, ketika yang kedua, kan kopi udah ada, cari diferensiasinya, brand lu sama brand orang lain. Yang lu pakai positioningnya yang lu punya sekarang Fresh Coffee apa tuh? Yang menurut lu adalah ada tambahan diferensiasi? Karena gua mainnya di online, jadi gua nggak offline kayak Seblak sama Sejati. Gua main audiens gua. Gimana caranya gua dapat duit dari TikTok ini, dari akun ini. Oke. Gua belajar lah affiliate. Oke. Artinya bisa jadi secara nggak langsung sebetulnya bukan jualan kopinya utamanya doang yang jadi pemasukan, bener, yang bikin tajir, tapi bisa jadi bisa kemana-mana. Gitu. Salah satunya ini nih. Ini kan seller. Gue bikin konten, terus dia ngeliat konten gue dikasih kopi free. Namanya sampel gratis di affiliate program itu. Gue bisa jual. Nah, ketika orang beli di VT gue, di etalase gue dapat komisi. Oke. Jadi, sama tuh alat-alat kayak gini juga gue beli, tapi gue affiliatein juga. Oke. Gitu. Artinya lu semacam kan ada yang bilang bikin bisnis canvas model. Jadi secara teori bisa gue bilang bahwa benar industrinya lu masuk di kopi, tapi revenue lu dapat dari affiliate salah satunya. Ya ada orang yang ngontrak beli biji kopi atau beli es kopi gua, ya gua ladenin dia. Tapi lu punya memperbesar apa istilahnya konsep pendapatan bukan hanya di situ aja. Benar, ya, bukan jualan kopi doang. Bisa kemana-mana. Iya. Keren juga tuh. Jadi memang beberapa industri kopi yang ada juga gak semuanya bisa tajir dari kopi. Dalam arti bisa tajir tuh bukan dari jualan kopi pendapatan utamanya. Bisa jadi kayak itu loh, si Janji Jiwa itu kan franchise-nya banyak banget. Bisa jadi dia memang tajirnya atau dapat duitnya dari kemitraan. Orang buka outlet. Betul. Karena ya mau se R&D apapun, namanya minuman kopi ya minuman kopi aja gitu. Yang menentukan bisa jadi bijinya, bisa jadi racikannya, tapi pada akhirnya ya itulah jualan kopi. Tapi ada orang yang punya pendapatannya dari kemitraan. Ada juga yang kayak Fore kan lumayan juga itu. Bikin apa istilahnya outletnya, pengadaannya sampai. Artinya dia juga mungkin dapat investment, salah satu pendapatannya dari investment juga gitu. Sebelah kamar jadi kan gitu, kemitraan juga. Iya. Orang bayar ke kita kasih pakai dosa aja. Ya, jadi gitu teman-teman. Bisa kemana-mana. Di era sekarang tuh satu industri bisa jadi 2, 3, 4 bahkan lebih cara mendapatkan penghasilan. Benar.